Siapa yang makan barang haram, ya, dengan sendirinya anggota tubuhnya akan cenderung, condong, asik, senang, semangat man akalal halal. Siapa yang memakan barang halal, maka anggota tubuhnya dengan sendirinya condong, semangat melakukan perkara-perkara yang taat. Mau tidak mau, tahu ataupun tidak tahu, ketika makanannya terdiri makanan yang halal, dengan sendirinya semangat kebaikan-kebaikan itu akan muncul, ya, ide. Bismillahirrahmanirrahim. Dibebaskan, dikeluarkan dari berbagai macam belenggu-belenggu yang membebani umat Islam, khususnya yang lagi dihadapi oleh umat Islam pada saat-saat seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ibadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dalalata ala khair. Jamaah salat subuh yang semoga
kita baca kemarin. Dan adapun perkara-perkara yang syubhat memiliki beberapa tingkatan, di antaranya yang memang diyakini keharamannya dan diragukan kehalalannya, dan perkara-perkara syubhat yang seperti ini diyakini keharamannya, diragukan kehalalannya, hukumnya dihukumi haram. Berarti tergantung pertimbangan di dalam hati kita. Dan juga di antaranya wa minha ma tayaqqana hilluhu, yakni sesuatu yang memang diyakini kehalalannya namun diragukan keharamannya. Artinya lebih condong kepada halal. Wa hadhi syubhat. Nah, perkara syubhat macam ini meninggalkannya termasuk daripada sifat kehati-hatian atau sifat waraq. Kalau di hati kita lebih condong kepada haram, maka setelah hati kita condong kepada halal tapi masih ada keraguan-keraguan dalam haramnya, tinggalkan saja. Lebih aman, lebih aman. Wa minha, dan yang ketiga di antaranya juga ma huwa baina dzalik, apa yang di antara keduanya, 50-50, antara kehalalan dan keharamannya sama-sama kuat. Kan bingung, ya, bingung kita. Nah, kalau tadi sudah jelas mana yang lebih condong, di situ kita menentukan. Tapi kalau 50-50 sama-sama kuat, antara koyo halal, tapi koyo haram ini, koyo halal, koyo haram kan gitu. Kalladzi yahtamilu ayyakuna halal wa yahtamilu ayyakuna haram. Ya tadi seperti orang yang condong ke halal, condong ke haram sama-sama kuat. Pokoknya oleh Rasulullah, maka Rasulullah SAW memberikan solusi. Kembalikan kepada diri kita apa yang kita rasakan, da'ma yaribuk ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragu-ragukan kepada sesuatu yang tidak meragu-ragukan. Karena sama-sama ragu, ya wis, tidak usah dilakoni kabeh. Lebih baik tidak sama sekali. Wa inna yustadallu ala wara'i rajul. Wa inna yustadallu ala wara'i rajuli, dan hanya saja dianggap menunjukkan atas kehati-hatiannya seseorang dengan meninggalkan daripada perkara-perkara yang masih dilema, ya, muskil, masih rumit, belum menemukan jalan keluar, tadi bingung, ragu-ragu, hatta yattadiha, sehingga betul-betul jelas. Ya. Mengapa demikian? Karena wala yakun al-abdu minal muttaqin, seseorang hamba tidak akan menjadi hamba yang bertakwa atau hamba yang masuk kategori golongan orang-orang yang bertakwa sehingga ia meninggalkan sesuatu yang halal yang pasti, namun ada kekhawatiran di dalamnya ketika meraihnya atau memperolehnya, takut terjerumus, ya, kepada sesuatu perkara yang masih samar dan haram. Halal jelas, cuma ya tadi itu, ya, umpamanya ya kayak di masjid, ya, habis acara ada jajan, ini kalau dibuang kan mubadir, dibiarkan, dimakan halal, ini mesti dibuang, tidak mungkin, ya. Itu sebetulnya halal. Artinya orangnya meninggalkan ikhlas, apa yang ambil silakan, dan sering seperti itu. Lah kita yang mungkin ketika pengajian besar, ya, ada jajan yang kita miliki, biar tidak menumbuhkan keraguan-keraguan orang lain, kalau bisa jangan dibuang, dikasihkan langsung kepada orang lain, atau jangan dibiarkan di masjid. Ini bingung orang, dibuang mubadir, ya. Tapi kalau ragu-ragu, jangan, sudah tinggalkan saja. Ya, ini urusan bagian kebersihan masjid, ya, mau diapakan, yang penting kita aman. Itu diantaranya. Mengapa demikian? Maka kalau Rasulullah SAW
dari perkara yang halalnya itu nampak pasti, tapi masih ada kekhawatiran terjerumus pada perkara syubhat apalagi haram, supaya kita betul-betul menjadi hamba yang muttaqin. Rasulullah SAW mengingatkan, la yablughul abda darajatal muttaqin, tidak akan mencapai seorang hamba itu kepada derajatnya orang-orang muttaqin hatta sehingga yatruku mala ba'sa minhu, sehingga ia meninggalkan sesuatu yang sebetulnya tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa diperoleh, diambil. Mala ba'sa bi hadran mimma bihi ba'sa, karena berhati-hati dari sesuatu yang ditakutkan bahaya. Jadi tidak akan sampai seorang hamba kepada derajat muttaqin sehingga betul-betul meninggalkan sesuatu yang boleh atau yang tidak apa-apa, yang jelas sebetulnya kehalalannya, cuma meninggalkannya karena kehati-hatian, takut. Jojo kita termasuk yang subhat, terus timbangan wis gak sama sekali. Orang kalau bisa seperti itu boro-rabu betul-betul masuk golongan derajat muttaqin. Kalau sudah sesuatu yang nampak jelas kehalalannya, cuma ada kekhawatiran, ya, subhat, ditinggalkan, apalagi yang subhat, apalagi yang haram. Betul-betul muttaqin orangnya. Wa qala ashab, berkata para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridwanullah alaihim, semoga Allah selalu meridhai mereka. Kunna, kami para sahabat ini, natruk sab'ina baban, meninggalkan 70 macam bagian dari perkara yang halal. Bayangkan, ya, 70 bagian dari perkara yang halal hanya karena apa? Hanya karena khawatir, takut terjerumus kepada perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Makanya Imam Abi Dar Al-Ghifari tadi, ya, saya pernah cerita mungkin ya dulu atau kapan, menimbang tepung. Beliau pedagang, menimbang tepung. Wis ditimbang kabeh niku ajenge dibetok. Kok sudah mau diikat ada semut kecil, ya, ada bintik hitam kecil, dibrodol kabeh, diturunkan semua, ya, diturunkan semua, ditimbang lagi, dipuputi. Yang beli ngamuk, wah ini nyita waktu saya ini. Sudah Pak, tidak apa-apa, urusan kecil itu, udah apa namanya? Tidak ada pengaruhnya, ya. Jari kon katanya, ya, Abu Dar, katanya kamu. Iya, timbangan dunia, timbangan akhirat dihisab juga perkara yang dianggap kamu remeh. Dari takutnya, maksudnya dari takutnya seperti itu. Karena ini bahaya ini. Kalau kecampur, wah ibadahnya nanti takut-takut di hadapan Allah tidak diterima. Makanya diantara kita mungkin dulu yang pernah masuk, yang entah syubhat apa, taubati mulai sekarang. Biar yang sudah berlalu berlalu. Yaitu supaya tidak mengerikan nantinya. Terus koyo enam dunia ahli ibadah, macam-macam ibadah dilakoni, ternyata nang akhirat tak dimasukkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikategorikan ibadah yang diterima karena bercampur dari perkara yang haram. Dan nomor satu, kunci orang itu mendapatkan cinta Allah, derajat yang mulia, bahkan wali, ketika dia mampu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, yang syubhat, apalagi yang haram. Makanya bekerja yang ada unsur-unsur riba, mulai sekarang belajar tinggalkan. Kalau tidak bisa langsung, belajar tinggalkan. Lebih baik gaji pas-pasan atau mungkin kurang tapi halal, daripada melimpah, bisa beli kendaraan, bisa beli mobil, bisa beli sepeda motor, tapi ada unsur ribawi, habis sudah, ya. Habis. Sholatnya ya tadi itu lagi pulang kemarin kita baca, ya, walaupun kamu berdiri sholat selama-lamanya sampai nekuk badan kamu karena tidak kuat lama berdiri, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama kali yang dibahas, diwasiatkan oleh Allah sebelum ibadah, sebelum amal soleh. Jadi ada 2-3 ayat sebelum membahas ibadah, sebelum berwasiat ibadah, beramal soleh. Allah terlebih dahulu mengingatkan kita hati-hati dalam hal makanan. Apa
yang halal yang jelas, tapi masih ada sesuatu yang dikhawatirkan terjerumus di dalamnya perkara suka dan haram, itu ditinggalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Wa hada amrun qad waddi. Ini perkara sudah dititipkan, dipesankan min zamanin qadim, dari sejak zaman yang sudah kita lewati dengan dahulu. Wa man lana bi wara'in yahjizuna, maka tidak ada yang dapat menghalangi kita dari perkara-perkara syubhat, apalagi di zaman sekarang. Tidak ada yang mampu menjaga kita, melindungi kita, menghalangi kita dari perkara yang syubhat, apalagi yang haram, khususnya di zaman sekarang. Tidak ada daya dan upaya kita bisa menghindar dari perkara-perkara tersebut kecuali manakala Allah mengizinkan kita dengan menjaga kita semua. Makanya kata Anda, kita memohon kepada Allah perlindungan agar dijaga dari perkara-perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Ini saya ulang biar tambah mantap ya, tambah mantap berkaitan dengan mudah-mudahan barokahnya ngaji Allah tuntun kita, Allah bimbing kita kepada sesuatu yang lebih aman dari barang yang syubhat, apalagi yang haram. Bahkan zaman sekarang saking nemenin mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu omongannya setan itu Pak. Tidak susah, asalkan menerima hasil yang diberikan oleh Allah dari usaha jadi payahnya. Yang repot ini seakan-akan Allah diatur butuh karpe ijo karena kita. Sedangkan Allah punya rencana lain. Karena kita ini hanya dituntut usaha dan ikhtiar. Ya, itu ibadahnya kita di situ. Hasil nanti Allah yang menentukan. Jadi jangan ngejar atau nyari hasil. Yang penting usaha ikhtiar. Ya, dengan tujuan niat menjalankan perintah Allah demi untuk meraih sesuatu yang halal. Hasilnya sudah terserah Allah mau dikasih berapa. Dan harus yakin bahwa kalau memang rezekinya pasti dapat. Ya, tidak usah khawatir ya. Walika bima'rifati jami' ma haramallahu alaik. Maka wajib kamu mengetahui, mempelajari semua apa-apa yang telah Allah haramkan atasmu, linajtanibahu agar agar engkau menjauhinya. Fa inna man la ya'rifa syarr, karena barang siapa atau orang yang tidak mengetahui keburukan, tidak mempelajari, tidak boleh, ini haram, ini syubhat, pasti dia akan terjatuh kepada perkara yang jelek-jelek. Tapi Allah azza. Makanya Rasul mengingatkan, man akalal halal aqa'athu jawariha usaha am abah hanimah. Siapa yang makan barang haram, ya, dengan sendirinya anggota tubuhnya akan cenderung, condong, asik, senang, semangat man akalal halal. Siapa yang memakan barang halal, maka anggota tubuhnya dengan sendirinya condong, semangat melakukan perkara-perkara yang taat. Mau tidak mau, tahu ataupun tidak tahu, ketika makanannya terdiri makanan yang halal, dengan sendirinya semangat kebaikan-kebaikan itu akan muncul, ya, ide-ide baik dan terdorong melakukan kebaikan akan muncul dengan sendirinya, barokahnya perkara yang halal. Karena seperti itu sudah sunnatullahnya, makanan yang halal mendorong seorang senang kebaikan-kebaikan. Namun sebaliknya perkara yang haram, makanan yang haram dicari dengan cara yang haram, itu cenderung mengajak tubuh kita senang, semangat, terus melakukan keburukan. Ya, mau atau tidak mau. Cuma yang paling parah, makanannya haram, ya, melakukan perkara-perkara yang diharamkan, menikmati, asik dengan perkara-perkara tersebut, dan memusuhi orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah parah, sudah kecampuran yang sangat parah. Tidak bisa terhentas dari perkara tersebut kecuali hanya kepada Allah lah, ya. Menyerahkan urusannya. Kalau memang Allah akan memberi hidayah, susah Pak diwaris. Madakir syubhat wujubil wiqayah minha.
beberapa tempat masuknya perkara-perkara syubhat atau beberapa perkara-perkara syubhat yang masuk atau tempat-tempat stan-stan yang masuk beberapa perkara syubhat dan kewajiban menjaga dari beberapa pos-pos tersebut. Wa'lam, ketahuilah annahu la yuj'ala dinin, bahwasanya tidak dikhawatirkan atas orang yang memiliki pendirian agama kuat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dan termasuk yang memiliki pendirian agama yang kuat. Min wuqu'ihi, daripada terjerumusnya kepada perkara-perkara tersebut, fi tanawulil muharramat, di dalam memperoleh apa-apa yang diharamkan secara ainiyah, secara sifatnya, ya, secara bendanya, ya, secara benda. Seperti, jadi kalau insyaallah jenengan tahan, mudah-mudahan ya kuat dari perkara, tidak dikhawatirkanlah dari apa? Dari ka'akli, seperti makan malayahilu aklu, sesuatu yang tidak dihalalkan memakannya, minal hayawanat, dari beberapa jenis hewan yang memang diharapkan secara bendanya, ya, secara fisiknya. Tidak mungkin kata kita ini, tidak mungkin makan anjing, makan daging babi, ya, monyet dan lain sebagainya, jenisnya diharamkan. Wala fi akli amwalin nas duwanan wa dhulman, dan tidak juga ya, harta yang dihasilkan dari mengambil harta manusia dengan cara aniaya, ya, dengan cara zalim, dengan cara malak, dengan cara ambil paksa, seperti gosok, merampok, mencuri. Karena perkara-perkara ini, harta-harta yang dihasilkan dengan cara ini, cara tersebut, itu innama yasqulu ghaliban min jabbar anid, dilakukan biasanya oleh orang-orang yang kuat, yang tukang maksa, tukang malak, daripada orang-orang yang kasar, daripada ya penjahat-penjahat, preman-preman, ya, atau orang-orang yang sudah tertipu dengan syaitan yang beri, kecenderungan, keinginan yang ditimbulkan oleh setan yang memang menginginkan kita itu terjerumus, seseorang itu terjerumus pada perkara-perkara. Wa inna ma lahul istiba'ana ahli dini min haitsu ihmalihim an-nadhr fi salasati umur, dan hanya saja beberapa perkara syubhat itu masuk atas orang-orang yang memiliki agama dari segi sebab dia meremehkan perhatiannya, ya, pada 3 perkara. Ya, 3 perkara ini harus betul-betul kita perhatikan. Yang pertama, ya, al-amrul awal, perkara yang pertama, tarkut taftish fi maudhi'i, meninggalkan penelitian pada tempat penyebabnya, ya, tempat yang menjadi penyebab dari perkara-perkara syubhat tersebut. Karena tidak neliti sudah, ya. Nah, hal ini terbagi menjadi 3. Manusia pada keadaan seperti ini terbagi menjadi 3. Karena tidak neliti, ya, kurang teliti. Yang pertama syakhsun, artinya tidak perlu penelitian. Syakhsun, seseorang ma'ruf yang Anda kenal, ma'ruf indaka, yang menurut kamu kenal orang ini bil khair was shalah, orang baik. Ya. Haji Fulan baik, dia bisnis, dia berdagang, ya, dia kerjanya dagang, jual lemari, dia dagang di pasar, tidak ada kaitannya sama, artinya yang nampak ya dagang, atau yang nampak usaha, ada usahanya, dan usahanya, caranya semuanya halal, nampak. Kamu sudah kenal. Nah, kalau kamu sudah kenal dengan orang ini, orang tersebut kebaikannya tidak ada keburukannya, artinya yang nampak, ya. Namun Imam Ghazali malah tidak membolehkan mendetail beruang itu, ya. Yang penting sudah nampak jelas, ya, ini, ya, pekerja, pebisnis, ya. Artinya sesuatu yang halal semua. Kita kenalnya hanya itu sudah, tidak kenal yang lain, tidak tahu, ya, tahunya itu saja. Pekul, kalau kamu diundang, ya, dikasih hadiah atau barang sama orang itu, atau
atau diundang apa sudah makan tahlilan di rumahnya atau diajak makan, ayo Ustaz makan Ustaz, siap berangkat, ya, maulah jalan karena kita sudah kenal. Fakul kata Rasulullah, melon mana wis, tidak usah ragu-ragu ya, minto ami dari makanannya atau uang yang diberikan makanan yang kita makan, atau mungkin traktir ulo sampean dan saya punya tonggo teman orang dekat mau traktir kita atau ngundang kita, tahu baik, oh ini baik, bismillah ya, tidak perlu ragu-ragu. Wa amilhu, kalau mau apa namanya ada hubungan bisnis dagang, bila kau mau silakan, tidak syi'tan. Walau tasal, tidak perlu kamu banyak macam-macam detail. Kulit itu kan juga bawahnya. Wah, kita jujur di kono, main riba di kono. Tidak perlu ya. Yang penting tahunya kita sudah. Ya. Ini bisnis itu, barangnya halal, caranya halal setiap hari jadi toko dan lain sebagainya. Tak perlu detail. Kesehariannya baik, ibadah dan lain sebagainya. Sudah, bismillah makan. Insya Allah apa yang kita makan itu halalan thayyibah. Terlepas dari mungkin di balik sepengetahuan kita tahu orang itu ternyata ada main ini main itu mungkin ya dan sebagainya, yang ada unsur-unsur syubhat atau halal itu terlepas kita. Mungkin kita sudah kenal. Ini bagian orang-orang kelompok yang pertama yang tidak meninggalkan penelitian, ya tidak perlu meneliti. Bagian yang pertama, orang yang tak perlu meneliti seseorang. Yang penting kenal orangnya gitu saja. Jadi tidak perlu mendetail sampai mencari sumber penghasilannya. Ini bagian yang pertama. Pertama betul-betul kau kan kenal. Yang kedua, sampai dua saja sudah siang. Ya, syakhsun majhulun indaka, seseorang yang tidak kau kenali, ya. Seseorang yang menurut kamu, dari Adat menurutmu tidak kamu kenal. Wala ta'rifuhu, ya. Tidak kau kenali dan kau tidak tahu tentang dirinya bi khairin wala syarr, baik atau buruk orangnya kita tidak tahu. Kalau tadi kan sudah jelas, ya, tidak usah ragu sudah. Nah ini kita tidak tahu semuanya, baik buruknya tidak tahu. Contoh kemana diajak teman, mampir ke koncoku, nah, kita tidak tahu dia ini baik atau buruk. Duduk sana disediai kopi, makan. Kalau mau makan umpamanya. Faida aradta an tu'amila, maka apabila engkau ingin berhubungan dengannya, hubungan apa saja, bisnis dan lain sebagainya, ada terhadap orang ini, au taqbala hadiyatahu, atau engkau dikasih hadiah, mau menerima hadiahnya, fa minal wara, termasuk daripada perkara yang wara, kehati-hatian, antas ala, kamu tanya dulu, ya. Boleh tanya dengan artinya dia tidak kita kenal, tidak ma'ruf kebaikannya, diajak atau dia pernah kita lihat kumpul sama pelaku riba umpamanya, tapi dia baik, tapi dia antara baik dengan dia kita tidak tahu, tapi sepintas tahunya baik gitu aja. Nah ini kata Ibnu Wahdat, kita yang kurang kenal dengan orang tersebut dan tidak tahu dia baik atau buruk terhadap orang tersebut, bila mana ingin berhubungan atau menerima sesuatu pemberiannya, termasuk yang warok, kamu boleh tanya, tanya, cuma kata Ibnu Wahdat, lakin birifkin, tanyanya dengan lembut, ya. Kenapa nih Pak? Itu kan izin. Asal sama nanti. Jangan kau. Oh itu kan di kayak. Itu haram. Udah haram ya. Oh jangan diwe diri halal itu umpamanya. Ya karena kasar itu harus pakai rada lembut lah gitu ya. Rada lembut tanyanya. Hatta annaka, sampai bahwa sesungguhnya engkau betul-betul arafta, tahu, ya, walakin birifkin, tetapi kau tanyakan dengan lemah lembut, hatta annaka la arafta annahu yang qasidu qalbuhu. Jadi tanyakan terhadap orang tersebut tetapi dengan cara yang lembut, hatta annaka la arafta annahu yang qasidu. Namun bila mana engkau mengetahui, ternyata ditanya, takutnya kalau kita tanya seperti itu, yang kasih qalbuhu, hatinya sedih, tersinggung, ya sakit
akhirnya nanti bisa menyebabkan sesuatu yang tidak mengenakkan pada pertemuan itu, ya sudah fasukut afdol, lebih baik diam. Sudah diam sudah. Terus karena kita tidak tahu, ya sudah Bismillah. Di antara dua pilihan, mau diambil ya, dimakan ya, tidak ya tidak apa-apa. Ini yang kedua. Ya, yang kedua. Pun sampai yang kedua terus siang nanti pagi, insyaallah ketemu lagi siapa lagi ada umur, dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita masih tetap diberikan sesuatu yang berharga seperti pada pagi hari ini, cepat hadir kembali. Kita terus ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta semangat taat kepada Allah.